Kita bahas tentang cara mengalahkan kuasa gelap. Apa saudara? Nah, mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai dengan 17. Kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai dengan 17. Saudara yang ganjil, saya yang genap. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi bila tegap berikan kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. Dalam segala keadaan pergunalah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ini semua perisai iman. Nah, sudah kasih dalam Tuhan. Saya belajar ilmu hitam itu dari nenek saya, kekuatan-kekuatan setan. Disitulah secara otomatis saya tahu rahasia titik kelemahannya. Bahwa semua kekuatan gaib, kekuatan mistik itu ada kelemahannya. Artinya gaib itu adalah suatu yang rahasia. Jadi disebut alam gaib itu namanya alam rahasia. Ya, artinya gaib itu tidak terlihat. Artinya gaib itu adalah misterius. Artinya gaib itu adalah tersembunyi. Nah, itu artinya gaib. Nah, saudara, setelah saya mempelajari berbagai kekuatan mistik, secara otomatis itu tahu rahasia kelemahannya. Bahwa semua pengiriman ilmu hitam itu pasti ada tandanya. Dari tujuan pengirim apa itu tahu pada waktu ada tandanya. Misalnya contohnya seperti ledakan di atap rumah, duar, kerutu-kerutu, tapi tidak ada benda yang ada, tapi seperti benda jatuh yang keras. Itu adalah pasti jenis ilmu santet, ilmu untuk membunuh. Apa saudara? Ilmu untuk apa saudara? Membunuh. Ilmu untuk membunuh atau bikin orang jatuh sakit parah. Nah, kalau bunyinya seperti pasir menyebar, sekitar jendela dan pintu, itu adalah jenis ilmu hitam untuk namanya itu mateni sandang pangan, mateni rezeki. Apa saudara? Mateni apa saudara? Mateni apa? Rezeki, mateni sandang pangan. Nah, itu namanya tutup bumi sapitu. Nah, itu jenis-jenis tanah kuburan. Tetapi kalau sering di depan pintu itu sering ada namanya itu pasir terus atau tanah. Setelah itu dibersihin, besok muncul lagi. Bersihin, besok muncul lagi. Itu jenis untuk bikin bangkrut orang. Nah, kalau jenis nutup sandang pangan, mateni rezeki, itu biasanya, ini biasa nih saudara, itu ada bau busuk menyengat, bereng lewat di pintu utama. Jelas saudara? Itu untuk namanya mateni apa saudara? Sandang pangan, bikin orang bangkrut. Nah, jadi baunya itu menyengat, breng lewat toh. Kalau bau menetap itu bau got, harus dibedain. Nah, kalau baunya wangi kayak melati atau kembang kantil, breng lewat kayak daun pandan. Pada waktu malam Jumat kira-kira jam 12 malam, breng harum banget. Setelah itu hilang mendadak. Itu jenis ilmu guna-guna, ilmu pelet. Itu jenis jaran goyang, semar mesem atau ilmu kedip-kedip, pasang susuk.
Jadi dari manifestasinya itu bisa ketahuan tujuan-tujuan yang dikirim itu untuk apa. Jelas? Nah, kalau slengdor itu mercon. Nah, jadi harus dibedain. Harus apa saudara? Harus dibedain. Dor. Nah, semua kekuatan mistik, kekuatan roh itu pasti bekerjanya masuk ke alam bawah sadar. Makanya yang disebut ilmu batin, komunikasi batin, komunikasi roh gaib nih ya, roh gelap, itu selalu berhubungan dengan alam bawah sadar. Karena alam sadar manusia 20%, alam bawah sadar itu 80%. Makanya ada memori-memori kita zaman dahulu bisa teringat kembali. Jelas? Jelas? Karena alam bawah sadar berapa? 80%. Nah, semua kekuatan mistik, kekuatan roh itu bermain di alam bawah sadar dan masuk melalui pintu yaitu sugesti. Iman dan sugesti itu beda. Iman adalah suatu keyakinan yang pasti benar. Sugesti adalah keyakinan yang belum tentu benar. Harus dibedakan antara iman dan sugesti. Nah, bagaimana cara untuk menangkal ilmu hitam? Pada waktu ilmu hitam dikirim, pasti menggunakan namanya kekuatan dunia arwah. Ingat itu, kekuatan saudara. Nah, yang pertama, jangan meyakini, ini semua, jangan meyakini, mempercayai mimpi yang berhubungan dengan arwah orang mati yang menentukan nasib, takdir, kematian. Pada waktu ilmu gaib dikirim, itu akan menyamar menjadi orang yang terdekat yang sudah mati. Contohnya jadi ayahnya, daripada kamu susah di sini, ikut saya lebih bahagia. Bangun dari tempat tidurnya, yakin itu arwah ayahnya. Maksimal 40 hari pasti ikut mati. Tapi kalau tidak percaya, lolos. Begitu ada bunyi ledakan, dor, mimpi. Jangan dipercayai mimpi yang ketemu orang mati. Pasti lolos. Jelas? 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 Atau mimpi mandi keramas. Udo telanjang bulat, telanjang mandi. Wah, sakit, bakal dia bangkrut atau buang air besar terus menerus. Nah, itu jenis tanah kuburan. Kalau mimpi itu diyakini sebagai lambang tanda, maka kekuatan gaib itu baru bisa bekerja. Karena harus ada namanya sugesti. Tetapi kalau tidak percaya, lolos. Jadi orang punya keyakinan yang salah itu bisa berakibat fatal. Jelas? 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 Berakibat apa, saudara? Berakibat apa? Fatal. Jadi kalau ingin lolos dari serangan ilmu hitam, ingat, jangan ada yang meyakini komunikasi antara orang mati dan orang hidup. Lolos pasti. Nah, yang kedua, orang yang suka tertawa, hati gembira, itu tidak bisa kena ilmu hitam. Tapi jangan ketawa sendiri. Namanya edan. Jelas? Namanya apa? Edan. Kenapa? Saya beritahu, orang gila itu tidak ngerasakan corona loh. Betul? 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 Dan dia tidak perlu pakai masker, betul nggak? Karena orang gila, betul? Ingat, hati yang gembira, Alkitab berkata adalah obat. Jelas? Jelas? Hati yang gembira adalah apa, saudara? Jadi kalau saudara tahu, kalau orang yang hatinya gembira, tidak bisa kena.
Karena semua kekuatan mistik, kekuatan roh itu bekerja bila ada suatu ikatan. Nah, contohnya apa? Yaitu dosa yang mengikat. Apa dosa mengikat? Akar pahit, kecewa, dendam. Makanya kalau hatinya gembira, suka tertawa, tidak ada kekecewaan, tidak ada dendam, sehebat dukun apapun tidak bisa kena. Jelas? Jelas? Nah, yang ketiga, orang yang takut setan pasti ketemu setan. Orang yang takut setan ketemu apa? Nah, ngomong sama sebelahnya, kamu bukan setan. Jelas? Orang yang takut setan pasti ketemu. Nah, tapi kalau orang yang berani sama setan, dia tidak ketemu setan. Kenapa? Semua penampakan ilmu gaib, kekuatan mistik itu mengambil sisi negatif, namanya energi negatif. Ketakutan manusia untuk diubah menjadi kekuatan menghantam, kekuatan menyerang, benteng pertahanan. Makanya orang punya ilmu kebal, kalau yang nembak takut semakin kebal. Tapi kalau yang nembak tidak percaya, dor, tembus. Makanya dukun-dukun zaman dulu banyak ketembak londo mati. Kenapa? Londone ora percaya, tidak percaya. Berapa dukun yang mati sama Belanda? Banyak, tidak percaya. Nah, jadi harus dibedakan di sini. Semua kekuatan gaib mengambil sisi energi negatif untuk diubah jadi benteng pertahanan, kekuatan menyerang atau masuk ke alam bawah sadar. Nah, zaman Belanda itu namanya ada Antek Company. Antek Company itu orang-orang yang berkhianat, yang berpihak kepada Belanda. Nah, mereka percaya hal gaib, mistik, kekuatan mistik gaib. Nah, pada waktu orang punya ilmu kebal, ditembak mereka, dor, 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 tidak mempan. Kenapa tidak mempan? Karena dari energi negatif mereka diubah menjadi benteng pertahanan. Energi negatif itu termasuk kemarahan. Apa saudara? Nah, Belanda kan tidak percaya ilmu-ilmu gituan. Tembak jedor ya mati dah. Makanya zaman dulu banyak tokoh-tokoh dukun-dukun hebat mati ditembak londo. Makanya Belanda itu bertahan 350 tahun. Kenapa? Karena tidak percaya. Terus perhatiin, pusoko-pusoko, jimat macam-macam yang dipuja-puja. Kalau ngelangkai pusoko bisa muntah darah, delak-delak, stroke. Belanda tidak percaya gitu-gituan. Sama Belanda disita, dibawa ke negara Belanda, dibanting-banting untuk mainan, betul? Kenapa Belanda tidak kena tuah yoni kekuatan pusaka? Karena Londonnya tidak percaya. Semua kekuatan gaib kelemahannya adalah pada waktu ini semua, pada waktu yang ada dianggap tidak ada. Jelas? 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 Nah, orang kalau misalnya dipercaya di pinggir jalan sana ada kepala terbang, orang takut lewat situ, dari energi negatifnya diubah jadi penglihatan. Makanya penampakan setan di seluruh dunia itu menggunakan mitos, budaya, kepercayaan setempat. Jelas? Nah, wujud setan asli sampai sekarang tidak berubah, tetap malaikat kegelapan. Tetapi dalam penampakannya menggunakan mitos, budaya, kepercayaan setempat. Makanya setan Indonesia modelnya genderuwo kuntilanak, betul? Setan Eropa modelnya lain lagi, macam-macam modelnya.
Ada disebut manusia serigala, betul? Kalau di Indonesia harimau, karena tergantung legenda dan mitos. Jelas? Jelas? Nah, bagaimana supaya kita tidak terkena ilmu hitam? Jangan meyakini hal-hal yang berhubungan dengan hal gaib. Jelas? Nah, kenapa orang bisa kena hipnotis gendam? Orang kalau gendam pasti tepuk sini. Tidak mungkin tepuk sini. Kenapa? Karena bagian sini dekat dengan leher. Leher dekat dengan otak kecil. Otak kecil hubungan apa darah? Alam bawah. Orang kalau dipukul bagian lehernya pingsan. Tidak percaya, coba sendiri. Nah, kenapa tidak ditepuk sini? Sarape kejauhan. Nah, kelemahan ilmu gendam hipnotis pada waktu tidak direspon. Apa saudara? Direspon. Makanya kalau ada orang tiba-tiba sok kenal gini-gini, jangan direspon. Anda mendapat hadiah 1 miliar, ambil aja sendiri. Ditelepon. Nah, begitu ada respon, itu langsung kena. Karena ada apa? Sisi sugesti. Jelas? Jelas? Jadi supaya kita tidak kena, makanya saudara jangan mempercayai hal yang berhubungan dengan gaib. Jelas? Nah, yang keempat, orang pelit paling mudah kena ilmu hitam. Nah, orang pelit paling mudah kena apa? Hitam. Nah, sebelum saya bertobat, saya belajar ilmu namanya babi ngepet. Itu salah satu dari tingkatan ilmu. Kalau menguasai ilmu Singolodaya berubah jadi harimau, pasti menguasai ilmu ini. Itu dasar ilmu namanya. Nah, yang tidak boleh itu ketemu pitbullnya Pak Petrus. Lawannya kan babi ya. Dan tidak boleh ketemu orang Manado. Nah, jadi dicari. Nah, jadi kalau baca mantra jadi babi, set. Nah, nanti ada selokan air. Sedot, sep, masuk. Nanti masuk, ada kain hitam, buka, keluar, cek, uang, perak, emas, semua ada. Itu namanya ilmu babi ngepet. Itu pakai tindir, tahu tindir? Minyak teplok itu loh. Kalau goyang-goyang bahaya, kalau gini aman. Nah, waktu menguasai ilmu itu, saya nyoba gini, guru, ini ilmu ini bisa dipakai semuanya. Wah, ada selokan air pokoknya. Nah, akhirnya saya mikir gimana nyoba kalau ngerampok bank. Langsung tek, ada bank namanya BRI. Kalau saya itu kalau habis ngambil tak balikin lagi, karena tujuannya bukan mencuri, hanya untuk praktek. Waktu nyedot air diselokan di BRI, mental, enggak bisa. Maka amanlah nabung di bank BR. Nah, dan apa yang terjadi? Waktu gagal, saya balik lagi. Nguk. Kakek saya tanya, loh kenapa Ton? Kamu dari mana? Saya kok ngerampok ngambil bank di BRI pakai ilmu babi ngepet kok tidak bisa. Kakek saya ketawa cekikian. Dari Adam Kowo sampai kamu, ndak ada deal babi ngepet bobol bank kecuali kamu. Ya saya mau nyoba. Bank tidak bisa dibobol babi ngepet sampai ngepot. Karena di bank itu uangnya orang sosial dan orangnya orang pelit gabung jadi satu. Gak bisa. Jelas? 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 Nah, terusan disitulah saya baru ngerti. Kalau orang suka nolong, suka memberi, itu tidak bisa dikirim ilmu tanah kuburan. Dikirim pun
jadi tawar, tidak berfungsi, karena ada hukum di sini. Nah, saya rasa hari ini kolektor berubah. Waktu mau ngasih lihat belakang, nguk 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 nguk, mau dibobol babi ngepet atau ngasih. Jadi sebenarnya makanya orang yang suka nolong, suka memberi itu tidak bisa dikerjain sejago dukun apapun. Jadi gini, waktu itu guru saya memberitahu saya, Ton, perlu kamu tahu bahwa ada hukum alam, keadilan sing urip, keadilan yang membuat kehidupan, dan garis ini tidak bisa dilawan atau dilanggar, karena itulah garis takdir. Sejago-jagonya kamu menguasai ilmu apapun, jangan nyoba melawan, melanggar garis itu, karena semua ilmu hitam kalau dikirim gagal, senjata makan tuan. Jelas? Yang keberapa saudara? Keempat. Yang kelima, orang yang hidup dalam perjinahan itu paling mudah kena ilmu hitam. Udah perhatiin. Makanya jangan seneng iseng-iseng. Rata-rata orang yang terkena guna-guna ilmu pelet, pertama iseng-iseng main perempuan. Setelah iseng-iseng, ada yang gunakan, roh itu masuk, mengikat. Kalau orang tidak iseng main perempuan, itu tidak bisa kena. Karena tidak ada jalan. Karena suatu kekuatan roh masuk, itu harus ada jalan penyebabnya. Makanya kalau orang ngomong, saya kok kena guna-guna gini, wis pasti bandot. Nah, misalnya bukan bandot, seks bebas. Karena apa? Pada waktu orang hubungan badan, bukan lagi 2 tapi 1. Nah, roh itu masuk. Selama tidak ada celah ini, itu tidak bisa. Jelas? Nah, dosa mengikat berikutnya adalah, ingat saudara, nah itu dosa yang mengikat. Nah, orang rokok itu paling mudah kena ilmu hitam. Jadi kalau mau tidak kena ilmu hitam, berhentilah merokok. Memang di Alkitab tidak tertulis dilarang merokok, tapi di pom bensin ada. Nah, jelas? Di pom bensin apa ada? Ada. Nah, perlu kita tahu bahwa kenapa orang rokok itu bisa kena. Dipercaya sebelum saya bertobat, jin, setan, pri perayangan tercipta dari unsur api. Maka itu neraka itu full api, bukan full AC. Tapi api kegelapan, bukan api Roh Kudus. Nah, api. Untuk mengundang kekuatan mistik, perhatiin, selalu pakai kemenyan. Kalau di Jawa, kemenyan itu unsur apa? Kayu. Dibakar keluar apa? Api, asap. Nah, makanya pemanggilan roh itu harus dibakar dulu. Artinya satu unsur. Rokok, tembakau, cengkeh, kayu, dibakar keluar api, asap. Satu unsur. Makanya orang rokok itu paling mudah. Makanya kalau orang mau gendam pakai rokok, tiup, sek, masuk, kena. Jadi supaya tidak kena ilmu guna-guna, ilmu gaib atau ilmu santet, berhentilah merokok. Siapa yang setuju angkat tangan. Nah, ingat, pokok dalam hidup ini satu hal pesan saya, jangan iseng. Karena pada waktu iseng itulah celah itu masuk. Itulah dosa mengikat. Perjinahan, akar pahit, kecewa, dendam. Sudah perhatiin, orang kecewa, orang dendam, kalau di konseling tiba-tiba ada manifestasi roh jahat. Betul? Betul? Nah,
Saya rasa sudah cukup.